Chapter pertama itu Banyuwangi. Ini tuh dari Semarang Banyuwangi, kita mau buat transisi. Nah ini udah di Banyuwangi aja. Terus Semarang Banyuwangi tuh naik kereta. Pas itu tuh ada huru hara banjir gitu di Semarang. Jadi kayak keretanya tuh mundur. Tapi akhirnya alhamdulillah berangkat juga sih. Nah ini sampai Banyuwangi aku ketemu sama temen aku Ica. Ini temen aku di kampus. Terus kayak aku diajak ke rumahnya, terus diajak makan, diajak keliling-keliling sekitar rumahnya. Nah ini ke pantai-pantai dan lingkungan sekitar rumahnya tuh kayak gini. Kayak aku merasa sangat kental dengan budaya Bali ya. Kayak udah masih banyak rumah yang kayak di Bali. Nah ini udah ada pesawat guys. Jadi di Banyuwangi tuh emang udah ada tempat ini ya, landing atau take off-nya gitu kan. Udah ada bandara gitu. Nah ini bisa dibilang aduh keramat juga ya. Kita ke lokasi pertama itu Jawatan. Ini tuh kayak yang cukup pohon-pohonnya tuh bagus gitu. Karena ini perut gue buncit banget. Ya udahlah. Nah, pohon ini tuh usianya diperkirakan tuh ratusan tahun. Dan sebenarnya gak terlalu gede ya, tapi bagus menurut aku. Nah ini bisa dilihat kayak fairy tale aja gitu. Dan ini ada Ica, hey. Nah kita tuh naik motor tuh ganti-gantian gitu. Nah kemudian dari Jawatan ini kita tuh pengen ke Alas Purwo. Nah teman-teman pasti pernah denger Alas Purwo ya. Itu salah satu identik sama cerita mistis KKN Desa Penari itu katanya di Alas Purwo gitu. Nah aku jadi penasaran banget sebenarnya Alas Purwo tuh isinya apa sih gitu. Ini tuh kayak kalau dilihat masuk ke dalam tuh kayak kebun raya gitu lah. Tapi kebanyakan nggak ada hewannya sih. Kayak ada ininya aja, ada pohon-pohon dan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Kayak suruh bayar dulu terus masuk kayak gini. Jujur agak merinding gitu ya, karena kayak aduh ada orang. Tapi tetap bagus. Nah di sini ini kayak padang savananya, ada kerbau. Di sini banyak banget kerbau yang lagi makan rumput. Kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Nggak tahu mungkin karena bahaya juga ya. Jadi ini emang taman nasional gitu. Ini dari sisi lebih wide-nya ada kerbau, terus ada burung-burung juga yang ke situ. Asri banget sih jujur, pertama kalinya juga gitu ya masuk ke sini. Nah ini yang udah paling deket. Tapi mereka juga kayaknya nggak tertarik juga sama manusia, jadi nggak mendekat atau gimana gitu kalau ada manusia. Ini dia. Oh iya, nama tempat yang tadi itu adalah Sadengan. Nah di dalamnya ini bin ajaib juga, ada pantai. Walaupun pantainya agak kotor ya guys ya, tapi di dalamnya tuh ada pantai gitu. Luasnya tuh luas banget, dan bahkan bisa pakai bisa pakai di satu tempat ke tempat lain itu bisa pakai yang namanya boat gitu. Dan kata orang sebenarnya tempat ini tuh bahaya juga. Belum ada orang yang berhasil menembus ke Alas Purwo, dalam artian satu tempat ke tempat lain tapi via darat gitu. Itu masih belum, karena masih jadi misteri. Jadi aku sama Ica kesana ya udah di tempat-tempat wisatanya aja yang memang banyak orang. Nah ini kita ke tempat beberapa pantai-pantainya sambil bawa jajan. Cukup banyak kayak yang piknik di sini gitu. Dan aku melihat kayaknya di sini lebih banyak kayak gak terlalu jalan, tapi lebih motor sampai ke tempat yang udah ditujuan gitu. Karena satu tempat ke tempat lain agak jauh. Menurut aku sebenarnya ini tuh bisa banget untuk dijadikan kayak tempat hiking gitu loh guys. Tempat yang kayak satu orang ke orang lain terus jalan gitu. Nah ini salah satu pantainya, dari atas seperti ini. Kalau kata anak OSE, aku melihat gitu, bukan OSE sih, lebih ke kayak gelombangnya kayaknya emang bahaya untuk kita berenang di sana ya. Oke, ini ceritanya nih si Ica lagi video juga, kita melihat-lihat. Kenapa bahaya? Karena arahnya itu dia bertemu, kalau teman-teman pernah dengar kayak rip current gitu. Jadi satu arah ke arah lain itu dia bertemu. Kalau misalnya masuk dan kena bisa jadi semakin ke dalam. Oke, ini benderanya. Kita bakal masuk lagi, balik lagi ke tempat yang tadi karena di sini cukup sepi banget. Nah ini naik motor. Nah ini diajak ke tempat Daplok Laknur. Ini tuh enak banget, katanya ini lengannya Ica dari dulu pas SD gitu. Habis itu aku diantar ke pusat kota untuk aku nginep karena
malamnya aku mau pergi ke Ijen. Nah ini aku ditraktir Ica buat makan kayak seafood gitu. Ini enak banget, bener-bener enak banget, seafoodnya tuh real. Nah ini udah malam-malam, kita OTW menuju Ijen. Nah ini aku ikut open trip gitu guys, karena emang gak ada ide gimana gitu ya kesana. Tuh bayarnya 250.000, udah dijemput dari hotel, dapat target juga, tour guide ya ke sana. Terus sampai ke atas turun ke bawah, bisa difoto-foto juga. Nah ini pendakian Ijen. Aku ke Ijen 2 kali, ini pertama kalinya. Terus kemudian setahun kemudian aku kesana lagi, dan masih rame. Kayak bener-bener Ijen tuh rame banget, bener-bener sepasar itu untuk jalan menuju ke atasnya. Terus ada yang ini nih, bisa naik didorong pakai becak itu. Bayarnya setahu aku tuh 1,6 juta kalau bolak-balik. Jadi naiknya tuh 800.000, turun 800.000. Tapi buat kayak orang tua gitu, itu bisa dicoba sih, karena ada satu rombonganku yang orang tua, terus dia pakai itu. Nah ini aku tuh sholat di atas, cukup kotor ya, tapi nggak mau harus sholat subuh gitu ya soalnya. Sholat dulu. Nah ini dari orang sholat juga. Baru nanti setelah itu aku turun untuk melihat api abadinya. Nah api abadi ini itu cuma ada di 2 di dunia guys. Wah ini api abadinya masih ada nih, alhamdulillah. Yaitu di sini di Kawah Ijen, sama satu lagi tuh di Iceland. Nah kalau semakin siang ini nanti asapnya tuh semakin tinggi, jadi nggak bisa lihat lagi sini. Jadi kayak udah jam 5 ke bawah tuh udah nggak bisa lihat lagi. Oke, ini aku udah melihat sini api abadinya. Udah semakin siang. Terus kita juga di sini pakai itu ya, kayak alatnya gitu. Tapi kalian tenang aja kok, kalau misalnya nggak sama tour guide itu bisa nyewa di, karena di kedua kalinya aku juga nyewa. Itu harganya juga murah, cuma 20.000 gitu kalau nggak salah. Nah ini batu-batuan gitu, cukup terjal. Ini nggak bisa naik ojek ya ke sini ya, jadi emang harus pakai kaki sendiri. Dan aku merasa ini seru banget sih, kayak unforgettable memory gitu. Pemandangannya itu yang nggak biasa bagi aku, dan pertama kalinya juga melihat pemandangan kayak gini. Ini cakep banget, bisa dilihat biru. Nah ini bapak-bapak tuh kuat banget guys, mereka ini kayak tambang buat sulfur gitu. Mereka ngambil sulfur terus dibawa ke atas, terus dijual lagi. Nah ini wah banget ya mukanya ya. Jadi kangen mau kesini lagi. Ini bener-bener salah satu hal yang paling aku inget dan menyenangkan banget. Ramai ya guys, bisa dilihat di sini. Dan di sisi lainnya, jadi kayak ada Pak siapa Pak? Anton. perjalanan turun, karena pas nanjak itu kan masih malam-malam, nggak lihat apa-apa ya. Nah pas turun itu treknya cakep banget. Ini gunung-gunung kecil di sekitarnya juga kelihatan. Nah ini aku udah sampai duluan. Aku tuh kayak turunnya tuh agak ngebut duluan gitu deh, karena kebelet. Jadi ke bawah cari toilet. Dan paling sedihnya juga, aku kesini tuh lupa nggak bawa duit guys, sepeser pun. Jadi pas ke toiletnya ngomong gitu. Oke, udah sampai hotel. Ini sekitar sampai hotel jam 10-an. Terus aku packing karena jam 11 harus check out. Ini kayak hostel ala-ala sih, cuma murah juga ini, 100 ribuan gitu kalau nggak salah. Atau bahkan kurang, aku lupa. Kayak lebih mirip kos-kosan ya. Yang penting bisa tidur. Nah ini kita packing karena kita mau melanjutkan perjalanan kemana? Ke Bali. Aku ini juga pertama kalinya ke Bali guys. Karena dulu pas SMA kan harusnya kayak study tour gitu kan, cuma nggak jadi. Akhirnya ya udah ke Bali sendiri. Nah ini aku naik ojek sampai ke penyeberangan di Ketapang. Habis itu beli tiket, dan tiketnya tuh murah sebenarnya, 15.000 untuk sekali jalan 30 menit. Terus bisa dapat tempat duduk juga di sana. Nah ini tiket agen resminya, kayak tinggal beli 15.000 terus masuk deh ke dalam. Habis itu nanti perjalanannya sampai sini aja buat ke Banyuwangi. Bye bye, sampai berjumpa di segmen berikutnya.